Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, di video kali ini Ibu akan membahas beberapa latihan soal tentang nilai mutlak yang sudah pernah Ibu berikan pada kalian. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung kita bahas saja soalnya satu persatu. Ini soal yang pertama, tentukan nilai mutlak dari nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak min 3 dikurang nilai mutlak 4. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya, yang harus kita kerjakan adalah menghitung nilai mutlak dari yang bertanda mutlak. Di sini, kalau kalian perhatikan, semua angkanya bertanda mutlak. Maka kita harus menghitung nilai mutlak dari masing-masing angkanya terlebih dahulu. Yang pertama adalah nilai mutlak dari 5. Nilai mutlak dari 5 adalah positif 5 itu sendiri, ditambah nilai mutlak dari min 3 adalah positif 3, kemudian dikurang dengan nilai mutlak dari 4, yaitu 4 itu sendiri. Maka operasinya menjadi 5 ditambah 3 dikurang 4. Nah, apakah kita perlu memberi tanda mutlak lagi? Tidak perlu. Kenapa? Karena kita sudah menghitung nilai mutlak dari masing-masing angka. Kita sudah menghitung nilai yang harus dimutlakkan. Oke? Oke, kita lanjut saja. Tinggal menghitung operasinya seperti biasa. Perhatikan di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu kedudukannya sama, maka kita harus mengerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu. 5 ditambah 3 adalah 8, kemudian dikurang 4. 8 dikurang 4 adalah 4. Maka hasilnya adalah 4. Oke, paham ya? Nah, kemarin Ibu mengoreksi beberapa pekerjaan teman kalian. Ada yang mengerjakannya seperti ini. Nilai mutlak dari 5 ditambah nilai mutlak dari min 3 dikurang nilai mutlak dari 4. Mereka mengerjakannya seperti ini. Ini sama dengan nilai mutlak dari 5 ditambah min 3 dikurang 4. Kita cek apakah benar sama dengan 4. Kita cek. Nilai mutlak dari 5 ditambah min 3 sama dengan positif 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 adalah min 2, kemudian dimutlakkan. Nilai mutlak dari min 2 adalah 2. Nah loh, ternyata berbeda jawabannya. Yang benar yang mana? Yang benar yang Ibu jelaskan pertama. Ini salah. Ini caranya salah. Jadi kita harus menggunakan cara pertama yang Ibu jelaskan. Oke, bisa dilanjut ke pertanyaan yang kedua. Tentukan nilai mutlak dari nilai mutlak min 8 dikali nilai mutlak 9 ditambah nilai mutlak 3 dikali 10. Perhatikan bahwa di sini yang tidak ada tanda mutlaknya adalah 10 saja. Gimana cara mengerjakannya? Sama seperti sebelumnya, kita hitung nilai mutlak dari yang bertanda mutlak terlebih dahulu. Yang pertama, nilai mutlak dari min 8 adalah positif 8 dikali nilai mutlak dari 9 adalah 9 ditambah nilai mutlak dari 3 adalah 3 dikali 10. Sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ada operasi kali dan operasi penjumlahan. Masih ingat operasi hitung dalam matematika? Urutan operasi hitung dalam matematika? Yang pertama yang harus kita dahulukan adalah dalam kurung terlebih dahulu apabila ada dalam kurung. Di sini nggak ada ya. Kemudian urutan selanjutnya adalah operasi kali atau bagi. Kemudian urutan yang paling terakhir dikerjakan adalah penjumlahan atau pengurangan.
Nah, perhatikan kedudukannya kali itu lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Maka di sini yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian. 8 dikali 9, 72, ditambah 3 dikali 10, sama dengan 30. 72 ditambah 30 adalah 102. Maka jawabannya adalah 102. Ini sama dengan 102. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk X sama dengan min 2, kemudian X sama dengan 0, dan X sama dengan 2/3, tentukan nilai mutlak dari 6X dikurang 2. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai mutlak dari 6X dikurang 2 apabila X-nya mewakili bilangan tertentu. Di sini nilai X yang diminta adalah min 2, 0, dan 2/3. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tinggal mengganti X-nya dengan angka yang diminta. Yang pertama adalah X sama dengan min 2. Nilai X sama dengan min 2. Maka nilai mutlak dari 6X dikurang 2 menjadi, kita tinggal mengganti saja X-nya dengan min 2. 6X itu artinya 6 dikali X. Kalau X-nya sama dengan min 2, berarti artinya adalah 6 dikali min 2 dikurang 2. Perhatikan di sini yang dimutlakkan adalah pengurangan dari 6X dikurang 2. Bukan dimutlakkan sendiri-sendiri 6X-nya sendiri, kemudian 2-nya sendiri dimutlakkan. Nah, karena yang dimutlakkan adalah 6X dikurang 2, maka kita harus menghitung dulu 6X dikurang 2 hasilnya berapa. Berarti kita harus menghitung dulu hasil dari 6 dikali min 2, kemudian dikurang 2. Di sini ada perkalian dan pengurangan. Yang dikerjakan dahulu yang mana? Perkalian dulu. 6 dikali min 2 adalah min 12, kemudian dikurang 2. Jangan lupa tanda mutlak. Min 12 dikurang 2, min 14. Dimutlakan. Nilai mutlak dari min 14 adalah positif 14. Maka jawabannya adalah 14. Artinya, nilai mutlak dari 6X dikurang 2 ketika X-nya sama dengan min 2 adalah 14. Oke, lanjut ke nilai X yang kedua, yaitu untuk X sama dengan 0. Maka nilai mutlak dari 6X dikurang 2 menjadi 6 dikali 0 dikurang 2. Perkaliannya dulu, 6 dikali 0 sama dengan 0 dikurang 2, tutup dengan tanda mutlak. 0 dikurang 2 adalah min 2. Maka nilai mutlak dari min 2 adalah positif 2. Hal ini berarti nilai mutlak dari 6X dikurang 2 ketika X-nya sama dengan 0 adalah 2. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah untuk X sama dengan 2/3. Maka nilai mutlak dari 6X dikurang 2 menjadi 6 dikali 2/3 dikurang 2. Tutup dengan tanda mutlak. Kita hitung perkaliannya terlebih dahulu. 6 dikali 2/3. Masih ingat ya perkalian dengan bilangan pecahan? Di sini ada yang bisa kita coret. Ingat yang atas dicoret dengan yang bawah. Kenapa bisa dicoret? Karena sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. 6 dan 3 sama-sama bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2. 3 dibagi 3 adalah 1. Sehingga menjadi 2 dikali 2/1. Atau 2 dikali 2. Sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nilai mutlak dari 2 adalah 2 itu sendiri. Maka hasilnya adalah 2 nilai mutlaknya. Oke, sampai sini paham ya? Ingat, maksudnya ini adalah kita tinggal mengganti X-nya dengan angka yang diminta. Karena X ini mewakili bilangan real. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat.
tentukan nilai mutlak dari 2x ditambah 3 untuk x bilangan real. Kalau di pertanyaan yang sebelumnya, nilai x-nya itu tertentu angkanya, yaitu tadi berapa? Min 2, kemudian 0 dan 2/3. Nah ini, sekarang yang diminta adalah x untuk semua bilangan real. Oke, jadi banyak banget ya. Nah, caranya bagaimana? Tidak mungkin kita masukkan x atau satu bilangan real, karena bilangan real itu banyak sekali. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai. Nah, dengan menggunakan definisi nilai mutlak, kita bisa menjabarkan nilai mutlak dari 2x ditambah 3. Berdasarkan definisi nilai mutlak dari 2x ditambah 3 itu hasilnya adalah yang pertama, dirinya sendiri, yaitu 2x ditambah 3. Ini jika 2x ditambah 3-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Jika 2x ditambah 3-nya ini sama dengan 0 atau positif. Nah, sampai sini kita hitung dulu. Nilai x berapa sih yang membuat 2x ditambah 3 ini hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0? Masih ingat ya cara menghitung pertidaksamaannya satu variabel? Karena yang diminta adalah x, berarti kita ingin membuat 2x-nya sendirian. 2x agar sendirian, maka plus 3-nya harus dipindah ruas ke kanan. Maka pertidaksamaannya menjadi 2x lebih besar dari atau sama dengan plus 3-nya pindah ruas jadi min 3. Kenapa bisa min 3? Kenapa kalau pindah ruas yang tadinya positif menjadi negatif? Harus tahu jawabannya ya, sudah pernah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Oke, lanjut saja. Karena yang diminta adalah x, berarti kita harus menghilangkan 2-nya. 2-nya harus kita ubah menjadi 1. Karena 1 dikali x adalah x itu sendiri. Agar 2x menjadi x, maka kita harus membagi ini dengan 2. 2x dibagi 2 sama dengan x, min 3 dibagi 2 sama dengan min 3/2. Nah, di sini kita ketemu. Ternyata ketika x-nya lebih besar dari atau sama dengan min 3/2, nilai dari 2x ditambah 3 adalah positif atau sama dengan 0. Sehingga nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri. Kemudian, kemungkinan yang kedua, nilai mutlak dari 2x ditambah 3 adalah negatif dari penjumlahan 2x ditambah 3. Ini jika 2x ditambah 3-nya itu kurang dari 0. Nah, nilai x berapa sih yang membuat 2x ditambah 3 ini kurang dari 0? Kita hitung sama seperti sebelumnya, cara sebelumnya. Di sini 2x, kemudian plus 3-nya pindah ruas menjadi 2x kurang dari min 3. X berarti kurang dari, ini kita bagi dengan 2, kurang dari min 3/2. Ternyata ketika x-nya itu bilangan real yang kurang dari min 3/2, maka nilai mutlak dari 2x ditambah 3-nya adalah negatif dari penjumlahan 2x ditambah 3. Nah, ini adalah jawabannya semuanya ini. Nah, kemarin Ibu mengoreksi tugas kalian, banyak yang salah mengira. Oke? Ini yang Ibu beri kotak warna biru. Ya. Jika x lebih besar dari atau sama dengan min 3/2, dan jika x kurang dari min 3/2, ini bukan nilai mutlaknya, melainkan syarat x-nya. Oke, syarat x bilangan realnya. Syarat yang pertama adalah untuk
X bilangan real yang lebih besar dari min 3/2. Kemudian syarat yang kedua adalah untuk X bilangan real yang kurang dari min 3/2. Ini adalah syarat X-nya. Nilai mutlaknya yang mana? Nilai mutlaknya adalah yang ini. 2X ditambah 3 dan negatif dari penjumlahan 2X ditambah 3. Ini adalah nilai mutlaknya. Nah, yang harus ditulis yang mana? Harus keduanya. Kenapa? Nilai mutlak dari 2X ditambah 3 ini kemungkinannya ada 2. Oke? Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama dan yang kedua ini memiliki syarat X yang berbeda, maka harus kita tulis syarat X-nya. Yang pertama nilainya adalah 2X ditambah 3 dengan syarat X-nya lebih besar dari atau sama dengan min 3/2. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah negatif dari penjumlahan 2X ditambah 3 dengan syarat X-nya kurang dari min 3/2. Jadi harus ditulis dua-duanya, yaitu nilai mutlak dengan syarat X. Karena ini berbeda ya. Oke, sampai sini paham? Bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya? Kita lanjut ya. Tentukan nilai mutlak dari nilai mutlak X ditambah 5 ditambah nilai mutlak dari X untuk X bilangan real. Nah, perhatikan di sini ada dua bentuk nilai mutlak. Yang pertama adalah nilai mutlak dari X ditambah 5, kemudian yang kedua adalah nilai mutlak dari X dikurang 8. Caranya adalah, pertama kita harus menjabarkan masing-masing nilai mutlaknya. Oke, pertama kita jabarkan untuk nilai mutlak yang pertama, yaitu nilai mutlak dari X ditambah 5. Berdasarkan definisi nilai mutlak, nilai X ditambah 5 hasilnya adalah dirinya sendiri, yaitu X ditambah 5, jika X ditambah 5 lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, kita cari X-nya dulu yang menyebabkan X ditambah 5 ini hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka X itu lebih besar dari atau sama dengan min 5. Plus 5 ini tidak luas jadi min 5. Ternyata kita peroleh untuk X lebih besar dari atau sama dengan min 5, X plus 5 itu hasilnya positif atau sama dengan 0. Sehingga nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah negatif dari penjumlahan X ditambah 5. Ini jika X ditambah 5 itu kurang dari 0 atau negatif. Maka X itu kurang dari min 5. Nah, ternyata ketika X-nya kurang dari min 5, nilai X ditambah 5 ini adalah negatif. Sehingga nilai mutlaknya adalah negatif dari penjumlahan X ditambah 5. Oke, selanjutnya kita akan menjabarkan bentuk nilai mutlak yang kedua, yaitu nilai mutlak dari X dikurang 8. Sama dengan kemungkinan yang pertama adalah X dikurang 8 itu sendiri jika X dikurang 8 itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, ini nilai X-nya berapa sih yang membuat X dikurang 8 lebih besar dari sama dengan 0? Nilai X-nya adalah X lebih besar dari atau sama dengan 8. Min 8-nya pindah luas jadi positif. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah negatif dari X kurang 8. Ini jika X dikurang 8 itu kurang dari 0 atau negatif. X dikurang 8 kurang dari 0 ketika X-nya kurang dari 8. Nah, sampai sini kita sudah menemukan nilai mutlak dari bentuk nilai mutlak yang pertama dan nilai mutlak dari bentuk yang kedua. Perhatikan bahwa masing-masing bentuk ini punya syaratnya masing-masing yang berbeda. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menggabungkan syarat dari bentuk yang pertama dengan yang kedua.
Caranya bagaimana? Kita gunakan garis bilah. Nah, kita menggunakan garis bilangan agar kita bisa melihat daerahnya dengan jelas. Memudahkan kita untuk melihat daerah X. Oke, selanjutnya pertama kita akan menggambarkan syarat X untuk nilai mutlak dari X ditambah 5. Pertama, daerahnya adalah syaratnya untuk X lebih besar dari atau sama dengan min 5. Min 5, oke di sini. X lebih besar dari atau sama dengan min 5, berarti min 5-nya masuk ya, jadi bulat penuh. Daerahnya adalah sebelah sini. X lebih besar dari atau sama dengan min 5. Di sini, nilai dari X ditambah 5-nya adalah positif. Karena positif, maka nilai mutlak dari X ditambah 5 sama dengan dirinya sendiri, yaitu X ditambah 5. X ditambah 5. Kemudian, syarat X yang kedua adalah untuk X kurang dari min 5. Ini negatif. Oke, perhatikan bahwa ketika X kurang dari min 5, maka nilai mutlak dari X ditambah 5 adalah negatif dari penjumlahan X ditambah 5. Oke, kita sudah menggambarkan syarat X untuk bentuk nilai mutlak yang pertama. Selanjutnya, kita akan menggambarkan syarat X dari bentuk nilai mutlak yang kedua. Oke, ini pertama syarat X-nya yaitu untuk X lebih besar dari sama dengan 8. 8 di sini, X lebih besar dari atau sama dengan 8, berarti 8-nya masuk. Daerahnya di sini. Ini positif. X lebih besar dari atau sama dengan 8, maka nilai X dikurang 8-nya itu positif atau sama dengan 0. Sehingga nilai mutlak dari X dikurang 8 adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah ketika X kurang dari 8. Berarti daerahnya ada di sebelah sini. X kurang dari 8. Perhatikan ketika X kurang dari 8, maka nilai dari X dikurang 8 adalah negatif. Karena negatif, maka nilai mutlak dari X dikurang 8 adalah negatif dari X dikurang 8. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menggabungkan syarat X dari bentuk yang pertama dan yang kedua. Kita harus menggabungkan daerah yang atas dengan daerah yang bawah. Caranya bagaimana? Beri tanda garis putus pada batas-batasnya. Yang pertama, di X sama dengan 8, kemudian yang kedua di E sama dengan min 5. Perhatikan ketika kita sudah membagi sesuai dengan batas X-nya, sekarang terbentuk 3 daerah. Ini daerah yang pertama. Oke, perhatikan daerah yang pertama atas biru, bawah biru. Berarti positif semua. Atasnya ini positif, maka nilai mutlak dari X ditambah 5 adalah dirinya sendiri. Kemudian, ini adalah daerah yang kedua. Atasnya biru, bawahnya merah. Nilai mutlaknya sudah ada ya, jadi nggak usah ditulis. Kemudian, yang terakhir ini adalah daerah yang ketiga. Perhatikan atasnya merah, bawahnya merah. Berarti negatif semua. Yang atas sudah ada nilai mutlaknya, yang bawah karena negatif, maka nilai mutlak dari X dikurang 8 adalah negatif dari X dikurang 8.
Oke, sekarang kita sudah menemukan syarat X untuk bentuk 1 dan kedua atau untuk semuanya. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tinggal menghitung nilai mutlaknya sesuai dengan syarat X-nya dari daerah 1, 2, dan ketiga. Oke, kita sudah menemukan daerah X untuk semuanya ya. Untuk X bilangan real, kita menemukan 3 daerah. Yang pertama untuk X lebih besar dari atau sama dengan 8. Kemudian yang kedua untuk X kurang dari 8 dan lebih besar dari atau sama dengan min 5. Kemudian daerah yang ketiga adalah untuk X kurang dari min 5. Selanjutnya kita tinggal menjabarkan nilai mutlak dari X ditambah 5 ditambah nilai mutlak dari X dikurang 8. Yang pertama yaitu daerah yang ke-1. Berdasarkan daerah yang ke-1, maka nilai mutlak dari X ditambah 5 ditambah nilai mutlak dari X dikurang 8 adalah X ditambah 5, ini ya, X ditambah 5, kemudian ditambah X dikurang 8. Ini jika X lebih besar dari atau sama dengan 8. Ini kita sederhanakan dulu ya, karena masih bisa disederhanakan. X ditambah X sama dengan 2X. 5 dikurang 8 sama dengan min 3. Maka ini adalah hasil nilai mutlaknya jika X lebih besar dari atau sama dengan 8. Kemudian, berdasarkan syarat daerah X yang kedua, kita peroleh hasil nilai mutlaknya adalah X ditambah 5 kemudian berdasarkan syarat daerah X yang kedua, maka kita peroleh nilai mutlaknya adalah X ditambah 5, ini ya, ditambah min atau negatif dari pengurangan X dikurang 8. Ini jika X lebih besar dari atau sama dengan min 5 dan kurang dari 8. Ini bisa kita sederhanakan. X ditambah 5, ini plus ketemu min, jadinya min, masih dalam kurung ya, X dikurang 8. Menjadi X ditambah 5, min kali X sama dengan min X, min dikali min 8 sama dengan plus 8. X dikurang X, habis X-nya, kemudian 5 ditambah 8, hasilnya adalah 13. Maka nilai mutlaknya adalah 13 untuk X lebih besar dari sama dengan min 5 dan X kurang dari 8. Apakah sudah selesai? Belum, karena masih ada syarat daerah X yang ketiga. Yang ketiga Ibu tulis di sini aja ya, karena tidak cukup di bawahnya. Perhatikan, untuk syarat yang ketiga, daerah X yang ketiga, maka kita peroleh nilai mutlaknya adalah yang pertama, negatif dari X ditambah 5 ditambah negatif dari pengurangan X dikurang 8. Ini jika X kurang dari min 5. Kemudian kita sederhanakan. Ini min dikali X sama dengan min X, min dikali 5 sama dengan
Min dikali plus 5 sama dengan min 5. Kemudian ini plus ketemu min sama dengan min dikali dalam kurung x dikurang 8. Min x dikurang 5 tetap, min dikali x min x, min dikali min 8 plus 8. Min x dikurang x sama dengan min 2x. Min 5 ditambah 8 sama dengan plus 3. Maka hasil atau nilai mutlak dari syarat daerah yang ketiga adalah min 2x ditambah 3 jika x-nya kurang dari min 5. Nah, sekarang kita sudah menemukan nilai mutlak dari x ditambah 5 ditambah nilai mutlak x dikurang 8 untuk x bulan akhir. Oke, ini semua adalah jawaban